Di sebuah desa sunyi bernama Panenjoan, terdapat makam tua yang tak pernah disentuh waktu. Terlupakan, tersembunyi, dan dikelilingi mitos. Konon, setiap malam Jumat Kliwon akan terdengar isak tangis lirih dari salah satu kubur tak bernama. Tangisan itu tak mengancam, tapi siapapun yang mencoba mendekat akan dihantui bayangan putih yang hanya menangis. Inilah kisah misterius si pocong menangis yang perlahan membuka luka lama, menguak dosa, dan menuntut keadilan yang tak pernah diberikan. Pak Romli Kuncen, makam tua, diam penuh rahasia dan menyimpan rasa bersalah yang mendalam. Sosok gaib dari masa lalu tidak menyerang, hanya menangis. Semakin misteri terungkap, semakin jelas bahwa ia adalah korban ketidakadilan. Suara jangkrik dan desir angin malam menyelimuti desa Panenjoan, sebuah kampung kecil yang dikelilingi perbukitan hijau dan ladang yang menguning menjelang panen. Hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Yani, seorang wartawan lokal yang baru pindah ke desa itu karena tugas liputan budaya dan kepercayaan masyarakat pedesaan. Belum tahu apa-apa tentang sejarah kelam desa tersebut. Ia menyewa rumah kayu kecil tak jauh dari kaki bukit tempat warga percaya sesuatu tinggal. Malam pertamanya terasa biasa, hingga tepat pukul 12 malam terdengar suara isak tangis, bukan jeritan, bukan lolongan, tapi tangisan lirih, seperti seseorang menahan rasa sakit luar biasa. Awalnya Yani mengira itu suara hewan malam, tapi saat dia membuka jendela, tidak ada apa-apa, hanya arah bukit yang gelap dan angin dingin yang menusuk. Keesokan paginya, Yani bertanya kepada tetangganya, Bu Sari, seorang ibu paruh baya yang dikenal cerewet namun baik hati. Bu, semalam saya dengar ada yang nangis dari arah bukit. Itu suara apa ya? Wajah Bu Sari langsung berubah pucat. Suaranya merendah. Kamu dengar juga, Nak? Waduh, kamu jangan banyak tanya soal itu. Sudah jadi kebiasaan lama. Setiap malam Jumat Kliwon memang suka ada suara tangisan dari arah makam tua. Kami biasa sebut suara dari sana. Dari makam? Iya, tapi bukan semua makam. Ada satu kubur tanpa nama yang katanya dihuni pocong. Tapi dia tidak marah, tidak menyerang. Dia hanya menangis, seperti orang yang tak pernah didengarkan. Yani mencatat semua itu di buku kecilnya. Rasa penasaran mulai tumbuh. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Malam berikutnya, ia membawa perekam suara, berjalan perlahan ke arah bukit, melewati jalan setapak yang dipenuhi ilalang. Semakin dekat ke makam tua, udara terasa lebih dingin, dan dunia seolah menjadi sunyi. Tiba-tiba, rekamannya menangkap suara lirih. Maaf. Isak tangis terdengar jelas. Dan saat Yani menoleh ke kanan, di antara dua batu nisan tua, ada sosok putih berdiri. Tidak bergerak, wajahnya tertutup kain. Tapi dari celah lubang matanya, air mengalir pelan. Pocong itu menangis. Yani tak mampu bergerak, badannya kaku. Tapi sesaat sebelum pingsan, ia mendengar suara lirih namaku. Kembalikan namaku. Layar hitam, episode pertama pun berakhir dengan penuh misteri. Keesokan paginya, Yani terbangun dengan tubuh menggigil dan keringat dingin membasahi lehernya. Ia tak ingat bagaimana ia pulang, tapi perekam suara di sakunya masih menyala. Ketika diputar, suara tangisan itu terdengar sangat jelas. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah satu bisikan pelan di akhir rekaman. Jangan biarkan aku dilupakan. Yani kembali menemui Bu Sari. Bu, makam yang di bukit itu, ada yang tahu siapa yang dikubur di sana? Bu Sari ragu. Tatapannya menerawang jauh. Itu makam lama, Nak. Udah puluhan tahun, tapi nggak pernah ada papan nama, nggak pernah diziarah. Hanya Pak Romli yang pernah ke sana. Pak Romli Kuncen, makam tua, orang tertutup yang jarang bicara. Tinggal sendirian di pondok kayu di pinggir desa. Yani memutuskan untuk menemuinya. Pondok Pak Romli dikelilingi semak belukar. Ketika Yani mengetuk, seorang pria tua keluar, matanya tajam
tapi letih. Pak Romli, saya Yani, wartawan. Saya ingin bertanya tentang makam tak bernama di bukit. Pak Romli menatapnya dalam, lalu berkata pelan, sudah lama tak ada yang ke sana. Banyak yang mencoba, tapi mereka selalu sakit setelahnya. Apa kau juga mau ikut seperti mereka? Pak, saya dengar suara tangisan, dan saya lihat pocong. Wajah Pak Romli berubah, tak marah, tapi seperti orang yang menyimpan rahasia bertahun-tahun. Ia duduk perlahan di bangku kayu, lalu berkata, dulu ada satu jenazah yang dikubur tanpa nama, tanpa upacara, tanpa doa. Saya disuruh kepala desa waktu itu. Tidak tahu siapa dia, hanya mayat seorang perempuan muda yang ditemukan di sungai. Sungai, ya, tubuhnya masih utuh, tapi matanya terbuka, seperti belum ikhlas. Yani mencatat setiap kata. Teka-teki mulai terbuka. Siapa perempuan itu? Kenapa dia dikuburkan seperti itu? Pak, apakah tidak ada usaha untuk mencari tahu siapa dia? Waktu itu, desa sedang dilanda banyak fitnah. Kepala desa ingin semua cepat selesai. Dan saya hanya menurut. Yani tahu, ia harus kembali ke makam itu. Tapi kali ini, bukan hanya dengan perekam, ia harus mencari jejak masa lalu dan mengembalikan nama yang telah dihapus. Bayangan pocong menangis masih membekas dalam benaknya, dan bisikan lirih itu tak pernah hilang. Namaku, kembalikan. Malam kembali turun di desa Panenjoan. Yani menatap kain kafan yang ia temukan tergantung di pagar rumahnya. Pagi tadi, basah, bau lumpur dan kemenyan, samar-samar masih melekat. Ia tahu itu bukan kebetulan. Malam sebelumnya, ia mengunjungi makam tak bernama, dan kini ada jejak yang mengikutinya pulang. Yani mencoba menganalisis secara logis, tapi logika tak bisa menjelaskan mengapa kain kafan bisa muncul tiba-tiba dalam keadaan basah dan mengeluarkan aroma seperti dari liang kubur. Ia memutuskan untuk menemui Pak Romli lagi. Saat mengetuk pintu pondok tua itu, Pak Romli sudah duduk di depan rumah, seolah menunggunya. Sudah mulai menampakkan dirinya padamu, kata Pak Romli tanpa basa-basi. Kalau dia sudah meninggalkan kainnya, itu tandanya dia mulai percaya padamu, tapi juga ingin kau cepat. Cepat apa-apa, cepat menemukan namanya sebelum Jumat Kliwon berikutnya. Kalau tidak, ia akan benar-benar gentayangan, bukan sekadar menangis lagi. Yani terdiam. Tekanan ini makin nyata. Ia kembali menelusuri arsip desa lama di balai desa. Tapi, catatan tahun 1998, tahun yang disebut Pak Romli, tidak ada, hilang. Saat itu, Bu Sari muncul membawa kotak tua. Ini dari almarhum suamiku. Dulu dia pernah kerja bantu-bantu di balai desa. Dia simpan ini karena takut ketahuan. Kotak itu berisi berkas-berkas tua. Salah satunya, akta kematian tanpa nama. Tertulis, perempuan kira-kira usia 20-23 tahun. Ditemukan di Sungai Gunting. Luka di pelipis. Tidak ditemukan identitas. Yani memeriksa lebih lanjut. Ada foto hitam putih. Usang, seorang perempuan muda dengan sorot mata kosong. Dan di balik foto itu, tertulis dengan tulisan tangan R. Bu, tahu siapa ini? Bu Sari menutup mulutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Itu kayak anaknya Mak Jumirah. Tapi dia udah lama pergi dari desa. Anaknya dibawa kabur sama lelaki kota. Katanya hamil di luar nikah. Waktu itu, aib besar. Desa ini nggak pernah mau cerita tentang itu lagi. Yani mencatat nama Mak Jumirah. Malam itu, Yani kembali ke makam. Tapi kali ini, ia membawa foto itu. Ia berdiri di depan makam tak bernama dan meletakkan foto di atas tanah. Dari balik kabut, sesosok putih muncul perlahan. Pocong itu tidak menakutkan. Ia gemetar. Tangannya terangkat, menunjuk foto itu. Air mata hitam mengalir deras dari matanya. R.S. bisiknya lirih. R. Atna Sari. Yani terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mendengar namanya. Ratna Sari. Tiba-tiba, tanah di bawah nisan
retak perlahan. Dan dari sela-sela retakan itu, muncul ujung kain kafan. Masih basah dan mencengkram ujung kaki Yani. Gelap. Pagi itu, kabut belum benar-benar pergi saat Yani melangkahkan kaki menuju ujung desa. Rumah Mak Jumirah berdiri terpencil di bawah pohon waru tua, tampak lapuk dan nyaris rubuh. Konon, setelah anak perempuannya menghilang 20 tahun lalu, Mak Jumirah hidup menyendiri. Ia mengetuk pintu 3 kali. Tak ada jawaban. Tapi daun pintu bergoyang perlahan, terbuka sendiri. "Permisi, Mak, saya Yani." Wartawan dari majalah daerah ingin bicara soal Ratnasari. Dari dalam rumah gelap itu, suara serak tua menjawab, "Kenapa sekarang? Kenapa bukan 20 tahun lalu?" Mak Jumirah duduk di atas dipan kayu, matanya keriput, tapi tajam. Di pangkuannya, ada sebuah boneka kain lusuh. "Kau temukan makamnya?" Yani mengangguk perlahan. Dan dia sudah mulai menunjukkan dirinya. Yani kembali mengangguk. Mak Jumirah menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Ratna, anakku satu-satunya, lahir dari rahim yang ditinggal bapaknya. Tapi dia gadis baik, sampai dia jatuh cinta pada lelaki yang salah. Namanya Arman, orang kota yang kerja di proyek jembatan. Manis di mulut, busuk di hati." Mak Jumirah menggenggam boneka itu erat-erat. Waktu Ratna bilang dia hamil, aku marah. Tapi bukan karena malu, Yani. Aku marah karena Arman kabur. Anak itu terluka. Malam itu, dia pergi diam-diam, tak pernah kembali. Orang bilang dia bunuh diri di Sungai Gunting, tapi jasadnya tak pernah dimakamkan layak. Mak Jumirah menatap Yani lekat-lekat. Desa ini, kepala desanya, bahkan para tetua, mereka tahu siapa yang menyeret Ratna ke kematiannya. Tapi mereka memilih diam, karena Arman ternyata anak tokoh penting yang denai proyek jembatan itu. Mereka bungkam, kubur, diam-diam. Tak ada nama, tak ada doa. Yani merasa tenggorokannya tercekat. Semua ini lebih dalam dari yang ia kira. Mak Jumirah berdiri perlahan dan menyerahkan sebuah kalung kecil. "Ini kalung Ratna. Aku yakin dia mencarimu bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Nama harus disebut, dosa harus dibuka. Hanya begitu ia bisa tenang." Malam harinya, Yani kembali ke makam. Ia letakkan kalung itu di atas tanah. Udara mendadak dingin dan suara tangis lirih kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah lebih dekat. Dari balik kabut, pocong menangis muncul kembali. Tapi malam ini ia menunduk. Dan dari matanya menetes air hitam bercampur darah. Ia menunjuk kalung itu, lalu menunjuk nisan kosong. "Tulis namaku, Ratna Sari." Yani berjanji dalam hati, ia akan mengungkap semuanya. Bahkan jika itu berarti harus menantang kekuasaan lama desa ini. Pagi harinya, Yani kembali menemui Pak Romli. Kali ini bukan hanya sebagai kuncen, tapi juga sebagai saksi sejarah hidup desa Panenjoan. Ia ingin tahu siapa yang menguburkan Ratna secara diam-diam dan siapa yang menyuruhnya. Pak Romli awalnya enggan bicara, tapi saat Yani menunjukkan kalung Ratna, matanya langsung berkaca-kaca. "Itu kalung Ratna?" "Ya Allah." Dengan suara parau, Pak Romli membuka lemari tuanya, mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang diikat dengan tali hitam. "Ini pusaka yang dulu diserahkan kepala desa sebelum pensiun. Aku tak pernah berani membukanya." Yani membuka tali itu perlahan. Di dalamnya ada buku catatan tua, beberapa foto hitam putih, dan sebuah stempel besi berukir kepala kerbau simbol kekuasaan desa tempo dulu. Yani membuka halaman pertama. Di sana tertulis daftar nama-nama dan tanggal kematian. Tapi ada satu entry yang dicoret paksa dengan tinta hitam. "Ratnasari, 12 Oktober tahun 2005. Kenapa namanya dicoret?" Pak Romli menjawab lirih, "Karena dia tak diakui. Kepala desa waktu itu bilang kalau sampai nama itu muncul, bantuan proyek dari kota akan dibekukan. Karena Ratna adalah aib yang bisa membuka borok keluarga Arman." Yani menggenggam buku itu erat. "Ini bukti. Aku akan bawa ini ke kantor kecamatan. Dan Ratna
akan punya nama di nisannya malam harinya. Saat Yani kembali ke makam, membawa catatan dan salib kayu bertuliskan Ratnasari, pocong itu kembali muncul. Tapi malam ini, ia berdiri lebih dekat dan menangis lebih keras. Dari balik kabut, satu sosok baru muncul. Arman, dalam wujud bayangan hitam dengan wajah tertutup lumpur. Pocong menangis menunjuknya, lalu menunjuk tanah. Yani merasakan tanah di bawahnya bergetar. Sebuah suara bisikan masuk ke telinganya. Kebenaran belum selesai. Keesokan malam, setelah penampakan Arman di makam tua, Yani memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh ke arah jembatan tua yang melintasi sungai kecil di tepi desa. Bu Sari pernah menyebutkan, Arman terakhir kali terlihat menuju jembatan itu sebelum menghilang. Tak pernah kembali. Tak ada jejak, hanya sepeda motornya yang tertinggal. Berdiri sendiri. Jembatan tua itu kini tertutup kabut, kayu lapuk, tali-tali pengaman yang putus, dan gemericik air di bawahnya seperti berbisik. Saat Yani melangkah pelan menyeberanginya, terdengar suara berat berdesah di telinganya. Kembali, kau belum siap. Ia menoleh. Tak ada siapapun. Tapi dari sudut matanya, ia melihat bayangan tinggi berdiri di ujung jembatan. Wujud hitam, berlumur lumpur, dengan suara napas yang terputus-putus. Sosok itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke bawah jembatan. Yani menunduk. Di bawah aliran air, terlihat benda hitam tersangkut antara dua batu besar. Ia turun pelan-pelan dan menemukan kerangka manusia lengkap dengan isi sisa baju pegawai desa. Ia mengambil dompet kulit yang terselip di antara tulang rusuk. Di dalamnya ada KTP yang sudah hampir hancur, bertuliskan Arman Sutisna. Tubuh Yani gemetar. Arman ternyata sudah mati. Tapi siapa yang memimpin desa selama ini? Siapa yang duduk di ruang kepala desa? Sosok yang ditemui warga, yang bahkan pernah ikut pertemuan kecamatan. Saat ia mengangkat dompet itu, lebih dekat ke cahaya senter. Terdengar suara tangisan pocong dari kejauhan. Tapi kali ini bukan satu, ada dua, tiga. Bersahut-sahutan dari arah makam tua. Yani berlari kembali ke arah jembatan. Di ujung jembatan, sosok Arman kini berdiri jelas. Tapi wajahnya adalah topeng tanah liat dengan lubang mata hitam kosong. Pagi menjelang. Kabut belum juga hilang dari desa Panenjoan. Yani memutuskan kembali ke rumah Pak Romli untuk menyerahkan dompet dan sisa tulang belulang Arman. Wajah Pak Romli memucat. Tangan tuanya gemetar. Arman. Jadi selama ini yang dilihat warga itu bukan dia. Yani mengangguk. Mungkin hanya wujud yang menyerupai. Tapi kenapa Pak Romli membuka sebuah laci rahasia di balik rak buku bambu? Di dalamnya tersimpan topeng tanah liat dengan ukiran menyeramkan, mata bolong hitam, dan bercak darah kering di bagian dagu. Ini milik kepala desa terdahulu. Katanya hanya boleh dipakai saat musyawarah adat. Tapi setelah Arman hilang, topeng ini muncul di rumahnya. Yani memegang topeng itu. Dingin. Seolah ada sesuatu yang hidup di balik tanah keringnya. Saat ia menatap bagian dalamnya, ada tulisan halus, hampir tak terlihat, yang memakai takkan dikenali. Yang dikenali, takkan dipercaya. Malam harinya, warga digegerkan oleh penampakan seorang kepala desa berjalan mondar-mondir di balai desa. Padahal semua tahu, ruangan itu telah kosong sejak pagi. Yani datang diam-diam membawa topeng itu. Ia menyelinap ke dalam, dan di sana duduk sosok yang sangat mirip Arman, tapi tubuhnya pucat seperti kapur. Saat Yani masuk, sosok itu berdiri perlahan. "Kenapa kau bawa itu?" tanyanya dengan suara berat. Yani tak menjawab. Ia hanya mendekat, lalu meletakkan topeng itu di meja. Sosok itu mulai mengejang. Tubuhnya seperti pecah, dan perlahan berubah menjadi asap hitam yang terbang ke arah hutan belakang. Topeng itu ternyata bukan sekadar warisan, tapi alat pemanggil arwah, dan entitas yang menyamar sebagai Arman kini bebas berkeliaran. Yani menatap kosong keluar jendela balai desa, dan dari kejauhan terdengar suara tangisan pocong lagi. Tapi kali ini disertai suara tertawa kecil yang menyeramkan.
Setelah peristiwa topeng dan asap hitam di balai desa, malam berikutnya, Yani kembali mengunjungi makam tua. Kali ini, ia ditemani Pak Romli dan membawa sesajen kecil. Kabut makin pekat, namun suara tangisan telah berubah. Bukan hanya isakan, tetapi juga tawa lirih seperti anak-anak. Mereka tiba di gerbang makam yang telah lama ditutup rantai besi berkarat. Namun rantai itu kini terlepas, menggantung seperti digerogoti waktu. Yani hendak melangkah, tapi tiba-tiba dari balik kabut muncul seorang anak kecil, kira-kira berusia 6 tahun. Rambutnya panjang, menutupi wajah, dan mengenakan pakaian putih dekil. Ia berdiri diam, lalu berkata pelan, "Kak Yani, jangan masuk. Nanti kakak juga menangis seperti mereka." Yani terdiam. Pak Romli memucat. "Siapa kau?" tanya Yani. Anak itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti tak berbola. Di dahinya ada bekas jahitan panjang. "Namaku Darsi. Aku yang dikubur paling pertama." Saat semua mulai dibungkam, ia menunjuk ke dalam makam, tepat ke sebuah batu nisan retak tanpa nama. "Kuburku ada di sana." Mereka semua melihat, tapi tak berani bicara. "Karena itu aku dijadikan penjaga, agar yang hidup tak ikut dalam kematian mereka." Yani perlahan melangkah maju. Tetapi Darsi tiba-tiba melompat dan berdiri di hadapannya, menatap tajam. "Kakak bawa sesuatu dari orang jahat. Topeng itu harus dikubur sebelum yang di dalamnya memakai tubuh kakak." Yani menoleh ke Pak Romli. Ia mengangguk pasrah. Mereka menggali lubang kecil di dekat nisan tanpa nama, lalu mengubur topeng tanah liat itu di sana. Saat tanah terakhir ditimbun, angin berhenti berhembus. Sunyi. Darsi tersenyum, lalu berbalik masuk ke kabut. Tapi sebelum menghilang, ia berkata lirih, "Jika ingin tahu siapa yang mengurung kami, cari buku hitam di rumah yang tak pernah dibuka." Pagi harinya, Yani terbangun dengan perasaan ganjil. Mimpinya dipenuhi suara Darsi yang terus mengulang, "Rumah yang tak pernah dibuka, rumah yang tak pernah dibuka." Yani pun mendatangi Bu Sari yang sedang menyapu halaman depan warung. "Bu, ada rumah tua yang gak pernah dibuka di desa ini?" Bu Sari diam sejenak. Wajahnya langsung berubah pucat. "Ada. Rumah Pak Lurah yang lama. Sejak istrinya meninggal tiba-tiba dan anaknya hilang, rumah itu dikunci rapat, gak ada yang berani sentuh," katanya angker. Yani meminta ditunjukkan rumah itu. Letaknya di ujung desa, tertutup pagar besi berkarat dan dipenuhi ilalang. Jendelanya gelap dan dindingnya penuh lumut. Dengan dorongan rasa ingin tahu yang membara, Yani melompati pagar dan masuk lewat jendela rusak. Suasana dalam rumah sangat pengap. Bau busuk dan debu memenuhi udara. Di ruang tengah ada lukisan keluarga tua, Pak Lurah, istrinya, dan seorang anak kecil Darsi. Ia menyusuri koridor belakang dan menemukan sebuah lemari tua. Di dalamnya tersembunyi sebuah buku tebal berkulit hitam, sangat tua dan rapuh. Halaman pertama bertuliskan catatan Kepala Desa Panenjoan. Rahasia tidak untuk dibaca. Dengan tangan gemetar, Yani membuka lembar demi lembar. Isinya mencengangkan. Pengakuan tentang ritual gelap yang pernah dilakukan oleh beberapa tokoh desa, termasuk Pak Lurah dan Mak Jumirah. Mereka pernah melakukan ritual pengunci. Arwah mengorbankan anak-anak untuk menutup aib desa. Nama terakhir di daftar korban, Darsi. Tiba, lampu minyak di sudut ruangan menyala sendiri, dan dari arah kamar terdengar suara langkah kaki kecil menuju Yani. Ia segera keluar rumah membawa buku hitam itu. Dari belakang terdengar jeritan perempuan, suara tangis dan amarah bersatu. Yani menoleh. Di jendela berdiri sosok perempuan dengan wajah rusak, mengenakan kebaya berdarah. "Kau membangunkan mereka." Malam itu, langit seperti menggelap lebih cepat. Langit desa Panenjoan ditutup awan kelabu, dan udara menjadi berat, seperti mengandung bisikan yang tak kasat mata. Malam Jumat Kliwon telah tiba. Yani duduk di depan meja kayu di rumah kontrakannya. Di hadapannya, buku hitam tua yang ia ambil dari rumah kepala desa lama. Jemarinya ragu membuka halaman terakhir. Di bagian bawah,
Tercatat waktu kematian Darcy dengan catatan. Ritual gagal. Arwah menolak, dikurung. Tiba-tiba, angin menerpa jendela dengan keras. Lampu minyak padam. Dari luar rumah, terdengar suara. Ua-a, ua-a. Tangisan. Bukan hanya satu, tapi banyak. Yani menempelkan wajah ke kaca jendela. Di luar, di jalan tanah merah yang memisahkan rumah warga dengan hutan makam tua, terlihat puluhan sosok pocong berdiri diam. Tapi dari arah tengah mereka, satu pocong bergetar, menangis histeris. Itu dia, pocong menangis. Ia keluar rumah, mengikuti suara tangisan ke arah makam tua. Desa tampak sunyi. Tidak ada satupun warga keluar. Tapi dari balik jendela, Yani bisa melihat mata-mata takut mengintip. Di tengah pemakaman, Pak Romli telah menunggu. Sudah saatnya kebenaran diungkap, ucap Pak Romli, menyerahkan sebilah keris. Karatan yang dulu pernah disembunyikan di bawah balai desa. Keris itu dulunya digunakan dalam ritual penyegelan roh. Dan satu-satunya yang bisa membuka segel adalah darah. Keturunan yang tidak bersalah. Yani, kamu cucu dari Darcy. Dunia Yani runtuh seketika. Air mata mengalir dari mata pocong menangis. Dia mengangguk pelan, seperti mengakui ikatan darah itu. Dengan ragu, Yani menyayat sedikit jari telunjuknya dan meneteskan darah ke makam tak bernama. Tanah bergetar, jeritan meledak, batu nisan pecah. Dari bawah tanah, terdengar jerit-jerit roh lain yang ikut terkunci. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, pocong menangis tersenyum. Malam itu, Yani tak bisa tidur. Meskipun ritual telah dilakukan dan senyum, pocong menangis menghiasi akhir malam. Jumat Kliwon. Ada rasa gelisah yang menusuk dada. Pak Romli sudah memperingatkan, arwah utama memang telah dibebaskan. Tapi ritual itu juga membangunkan yang lain. Jam menunjukkan jam 2:33 dini hari. Tok, tok, tok. 3 ketukan keras menggema di pintu kayu rumah kontrakan Yani. Ia terbangun dan menggenggam senter. Tidak ada suara lain. Ketika ia membuka pintu perlahan, jalanan tampak kosong. Tapi di depan pintu, ada sebuah kain kafan lusuh, masih basah dan berdarah. Yani memutar tubuh dan hampir menjerit. Di pojok ruang tamu, berdiri seorang pria tua, matanya hitam legam, tubuhnya membusuk, dan mengenakan pakaian dinas lurah zaman dulu. Pak Lurah Wahid, bisik Yani. Sosok itu tidak bicara, ia hanya menunjuk ke arah belakang rumah. Dengan gemetar, Yani mengikuti arah telunjuknya dan menemukan lubang tanah baru, bekas gali. Ketika Yani mendekat, dari dalam lubang muncul tangan membusuk mencengkeram tanah, mencoba merangkak keluar. Pak Romli tiba-tiba datang dan melemparkan sesajen ke arah lubang. Dia bukan datang untuk membunuh, dia datang membawa pesan bahwa yang dikubur tidak semuanya mau dibebaskan. Ada yang memilih dendam. Yani berjongkok, melihat kain kafan itu lebih dekat. Di dalam lipatannya terselip catatan kecil. Kami adalah miat-miat yang ingin dibalas. Darcy terlalu baik untuk bangkitkan kami semua. Dari malam itu, suara ketukan di rumah-rumah warga mulai sering terdengar. Dan satu demi satu, orang-orang yang pernah terlibat dalam ritual lama mulai menghilang. Desa Panenjoan mulai dilanda teror baru. Ketukan di malam hari bukan lagi misteri tapi ancaman. Pak Romli datang ke rumah Yani pagi-pagi sekali. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Bu Sari. Dia menghilang. Semalam, pintu rumahnya terbuka dan kain kafan tergantung di pagar. Yani tak sempat bertanya lebih jauh. 3 warga lain dilaporkan hilang hari itu. Semuanya punya kesamaan. Pernah terlibat dalam pengusiran. Darcy 25 tahun lalu, dan semuanya pernah bersumpah menyembunyikan kejadian malam itu. Di balai desa, warga berkumpul. Ketegangan memuncak. Beberapa menuduh Pak Romli sebagai dalang. Kuncen itu yang bangunkan semuanya. Dia simpan pusaka. Dia tahu segalanya. Tapi sebelum emosi membakar amarah, muncul satu nama baru yang mengejutkan. Pak Lurah Wahid. Iya. Hidup? Tidak. Tapi seseorang mengaku melihatnya berjalan di pinggir makam dengan jas dinas tua dan mata gelap pekat. Anak-anak kecil melihatnya mengetuk rumah.
Mereka sambil memanggil nama ibu mereka satu-satu. Pak Romli akhirnya membuka satu rahasia besar. Ritual pemurnian itu gagal. Kita hanya bebaskan satu, tapi lainnya terbangunkan. Mereka ini bukan makhluk jahat, mereka korban. Dan satu persatu, mereka hanya ingin didengar. Tapi, kalau ditolak, mereka bawa pergi. Yani sadar, ia harus mencari tahu siapa saja yang terlibat di masa lalu, dan mulai mencatat nama-nama korban. Tapi sebelum ia menyadari, seseorang datang mengetuk pintu rumahnya. Bukan 3 kali, bukan pelan, tapi 7 kali. Tok, 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 tok. Dan suara parau di balik pintu berkata, Aku, korban yang paling kau lupakan. Malam itu, Yani membeku di ambang pintu rumahnya. Suara ketukan 7 kali dan bisikan lirih masih menggema di kepalanya. Aku, korban yang paling kau lupakan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya selembar foto tua jatuh di depan ambang. Dalam foto itu, tampak seorang gadis kecil mengenakan kebaya lusuh, berdiri di halaman sekolah tua yang kini sudah runtuh. Di belakangnya, berdiri sosok samar seperti kabut bayangan Darsi. Pak Romli yang datang beberapa menit kemudian, pucat pasi saat melihat foto itu. Itu Ratna, anak yang dulu dijadikan tumbal pertama. Tapi, tak pernah ada yang mengakui dia bukan warga sini. Dia hanyalah anak kecil yang dibawa dari luar oleh Pak Lurah Wahid dulu. Ternyata, Ratna adalah arwah pertama yang dibangunkan. Tapi karena ia terlalu kecil, suaranya tak terdengar. Keluhannya tak sampai. Yani sadar, selama ini mereka hanya fokus pada Darsi. Padahal, masih ada banyak korban yang lebih menderita. Malam itu, suara tangis anak kecil terdengar dari sekolah tua. Yani dan Pak Romli menyusup ke sana. Dinding penuh coretan kapur bertuliskan satu kalimat berulang. Aku pulang, aku pulang, aku pulang. Di tengah ruangan kelas, tampak sesosok kecil berlutut. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya menggigil. Ia memeluk boneka lusuh. Saat Yani mendekat, suara kecil itu berbisik, "Kenapa tidak ada yang mencari aku?" Tangis Ratna membuat ruangan bergetar. Jendela pecah satu persatu, lampu padam, udara menjadi dingin beku. Pak Romli langsung membaca mantra pemulihan. Tapi Ratna hanya ingin dikenang. Ia tidak haus balas dendam. Ia hanya ingin disebut namanya, diakui sebagai korban. Yani memeluk boneka itu, dan dalam keheningan malam berkata pelan, "Ratna, maafkan kami." Perlahan, suara tangis mereda. Bayangan di dinding menghilang. Cahaya kembali normal. Tapi sebelum mereka keluar dari sekolah tua, coretan baru muncul sendiri di papan tulis. Masih ada satu lagi. Dia paling marah. Suasana desa Panenjoan berubah drastis. Angin tak lagi berhembus lembut. Burung hantu tak bersuara. Langit seolah menghitam lebih awal dari biasanya. Yani duduk di ruang tamu. Rumah Pak Romli bersama Bu Sari yang datang membawa kabar buruk. Bayi tetangga hilang semalam. Hanya ditemukan guling berlumuran tanah di ranjangnya. Pak Romli menunduk dalam. Tangannya bergetar. Wajahnya kelam. Ini bukan lagi tangisan. Ini dendam. Yani memaksa Pak Romli bicara. Setelah semua yang mereka lalui, ia harus tahu siapa arwah terakhir yang disebut Ratna. Dan akhirnya Pak Romli mengaku Darsi bukan korban terakhir. Ia hanya yang paling dikenal. Tapi yang paling marah adalah ayahnya. Nama pria itu Sarkawi, seorang petani miskin yang anak dan istrinya dibunuh atas perintah Pak Lurah Wahid. Demi ritual kekuasaan, tubuh Sarkawi dibakar hidup-hidup di ladang. Setelah ia mencoba mengadukan kejadian itu ke pihak kabupaten, semua warga diperintahkan diam. Dan sejak itu, ladang itu tak pernah bisa ditanami lagi, tanahnya basah seperti daging. Pak Romli menyimpan potongan tulang jari Sarkawi sebagai jimat perlindungan desa. Tapi kini, jimat itu pecah sendiri. Tengah malam, suara dari langit menggema. Kau
semua memetik hasil dari pohon yang tumbuh dari darahku. Petir menyambar, langit memerah. Sosok besar bermata api berdiri di tengah lapangan desa. Sosok hantu berpakaian kompeng camping dengan tubuh terbakar, berteriak keras hingga kaca rumah pecah. Desa lumpuh, semua hewan ternak mati. Air sumur mendidih. Yani tahu ini tak bisa dilawan, maka ia melangkah ke tengah lapangan, membawa semua peninggalan korban, foto Darsi, boneka Ratna, dan tanah dari ladang pembantaian. Ia menunduk dan dengan suara gemetar berkata, "Kami ingat. Kami akan ukir nama kalian di batu. Kami akan bawa kisah ini ke seluruh dunia." Sosok itu terdiam, mata apinya padam perlahan. Dari balik asap, tangisan lirih mulai terdengar. Bukan marah, tapi luka. Satu persatu arwah mulai muncul di sekitar Yani. Tak lagi menyeramkan, tapi seolah berterima kasih. Keesokan harinya, semua gangguan berhenti. Makam tua bersih dari lumut. Dan di tengah lapangan, berdiri sebuah batu peringatan dengan ukiran. Untuk mereka yang dibungkam, kini kau didengar. Yani meninggalkan desa, membawa kisah ini sebagai laporan utama. Tapi setiap malam, ia masih mendengar tangisan kecil dari kamarnya. Bukan dari arwah, tapi dari hati nuraninya.